Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan yang akan kita bahas, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Setelah itu, materi akan kita bahas. Yang pertama adalah filsafat politik, yang kedua filsafat hukum, yang ketiga filsafat Pancasila, dan yang keempat filsafat sejarah. Saat ini kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Stefania Tambun dengan NIM 23101035. Perkenalkan, nama saya Adelina Shalom Gabriela Lumowa dengan NIM 23101039. Perkenalkan, nama saya Volan Dewan Seke dengan NIM 23101048. Perkenalkan, nama saya Fitri Wilia dengan NIM 23101053. Saat ini kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu filsafat politik. Pengertian filsafat politik. Filsafat politik telah lahir sejak manusia mulai menyadari bahwa tata sosial kehidupan bersama bukanlah sesuatu yang terbaris secara alamiah, melainkan sesuatu yang mungkin terbuka untuk perubahan. Oleh karena itu, tata politik merupakan produk budaya dan memerlukan justifikasi filosofis untuk mempertahankannya. Filsafat politik juga sering muncul sebagai tanggapan terhadap situasi krisis zamannya. Pada era pertengahan, tema relasi antara negara dan agama menjadi tema utama filsafat politik. Pada era modern, tema pertentangan antara kekuasaan absolut dan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi menjadi tema utama refleksi filsafat politik. Menurut Plato, filsafat politik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik, dan ia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Bagi Plato, manusia dan negara memiliki persamaan hakiki. Oleh karena itu, apabila manusia baik, negara pun baik, dan apabila manusia buruk, negara pun buruk. Apabila negara buruk, berarti manusia juga buruk. Artinya, negara adalah cermin manusia yang menjadi warganya. Definisi filsafat politik menurut para ahli. 1. Plato. Plato, filsafat politik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik, dan ia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Bagi Plato, manusia dan negara memiliki persamaan hakiki. Oleh karena itu, apabila manusia baik di negara pun baik, dan apabila manusia buruk, negara pun buruk. Apabila negara buruk, berarti manusia juga buruk. Artinya, negara adalah cermin manusia yang menjadi warganya. Yang kedua, Machiavelli. Machiavelli, filsafat politik adalah ilmu yang menuntut pemikiran dan tindakan yang praktis serta konkret, terutama berhubungan dengan negara. Baginya, negara harus menduduki tempat yang utama dalam kehidupan penguasa. Negara harus menjadi kriteria tertinggi bagi aktivitas sang penguasa. Negara harus dilihat dalam dirinya tanpa harus mengacu pada realitas apapun di luar negeri. Yang ketiga, Agustinus. Filsafat politik adalah pemikiran-pemikiran tentang negara. Menurut negara dibagi dua, yaitu negara Allah atau civitas Dei, yang dikenal dengan negara surgawi, kerajaan Allah, dan negara sekuler yang dikenal dengan negara duniawi atau civitas terrena. Kehidupan di dalam negara Allah diwarnai dengan iman, ketaatan, dan kasih Allah. Sedangkan negara sekuler duniawi menurut identik dengan negara cinta pada diri sendiri atau cinta egois, ketidakjujuran, penggambaran hawa nafsu, keangkuhan, dosa, dan lain-lain. Dengan jelas bahwa filsafat politik negara adalah Agustinus merupakan penjelmaan negara ideal Plato. Ciri-ciri filsafat politik.
Yang pertama, penganut pandangan tradisional dipandu oleh beberapa prasangka dalam meninjau segala aspek kehidupan politik. Kedua, tujuan utama filsafat politik adalah menetapkan nilai umum tentang bernegara dan kehidupan politik. Ketiga, filsafat politik mengikuti pendekatan normatif terhadap analisis kehidupan bernegara dan politik. Keempat, filsafat politik khususnya mengambil kesimpulan melalui metode deduktif. Kelima, kontribusi filsafat politik penting ditinjau dari nilai dan konsep politik. Sebab filsafat politik walaupun terbatas membahas tentang hakikat politik dan kehidupan manusia. Terakhir, filsafat politik membantu menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan negara dan masyarakat seperti apa itu perintah, mengapa kita harus membutuhkan perintah, apa peran negara. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi kedua tentang filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat. Dalam hal ini, hukum dibicarakan tidak sebagai sistem yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, melainkan hukum sebagai gejala universal pengalaman manusia. Menurut Theo Wichbers, bahwa pertanyaan filsafat hukum bukanlah quid iuris, melainkan quid ius. Pertanyaan ini menuntut jawaban tentang hukum sebagai sistem yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Tentang hal ini dikenal sistem hukum Romawi, sistem hukum Indonesia, sistem hukum Inggris, sistem hukum Prancis, dan sebagainya. Sementara itu, pertanyaan tentang quid ius untuk menyelami esensi hukum. Pertanyaan ini menjadi titik pusat perhatian filsafat hukum. Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum. Hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum atau legitimasi yuridis. Akan tetapi, pemenuhan aspek formal prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansinya atau isi, yang menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan. Hukum adalah keadilan atau ius dan bukan sekedar peraturan perundang-undangan atau lex. Hukum sebagai lex adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif dari ius. Dengan demikian, keadilan merupakan substansi hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik atau legitimasi moral. Namun demikian, efektivitas tuntutan substansial ini sangat tergantung pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan atau legitimasi sosiologis. Filsafat hukum adalah filsafat yang objeknya hukum, yakni filsafat yang berusaha mencari hakikat dari hukum. Semua ilmu selalu berpijak pada filsafat, begitu pula ilmu hukum yang berpijak pada filsafat hukum, yang berperan untuk mencari dan menyelidiki kebenaran sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan dengan pengalaman. Kemudian akan sampai pada suatu kenyataan mengenai hal-hal yang bersifat mendasar. Definisi filsafat hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, filsafat hukum adalah bagian dari filsafat yang objek khusus hukum. Joachim Friedrich, filsafat hukum adalah filsafat terapan atau dapat diterapkan pada masyarakat dengan cara menyusun teori. Contoh filsafat terapan adalah teori Roscoe-Pound tentang social engineering yang dibawakan oleh Prof. Mokhtar Kusumaatmadja ke Indonesia pada masa Orba. Yang ketiga, Posner, filsafat hukum adalah filsafat yang menganalisis abstraksi-abstraksi tingkat tinggi dengan menggunakan pendekatan aliran-aliran pemikiran yang dikenal dalam ilmu hukum seperti hukum alam, positivisme, utilitarisme, historisme, realisme sosiologis, antropologis, dan lainnya. Fungsi filsafat hukum dari masa Yunani hingga sekarang. Dalam buku Introduction to the Philosophy of Law karya Roscoe-Pound, diutarakan filsafat hukum sejak zaman Yunani hingga kini. 1. Zaman Yunani tahun 382 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani, keadaan hukum terbagi sebagai berikut. Pertama, hukum ditentukan oleh raja menurut inspirasi Tuhan. Yang kedua, timbul pemerintahan oligarki atau pemerintahan oleh sedikit orang yang menjalankan praktik hukum dasar kebiasaan. Dan yang ketiga, atas permintaan rakyat, pengumuman keputusan atau peraturan-peraturan diadakan tertulis.
Adapun alasan-alasan taat pada hukum atau undang-undang yang disebabkan oleh yang pertama adanya Tuhan, yang kedua adanya tradisi atau kebiasaan yang diajarkan oleh orang arif yang mengetahui kebiasaan baik, yang ketiga deduksi dari moral yang abadi atau tetap, dan yang keempat perjanjian antara manusia yang satu dan yang lainnya berdasarkan kewajiban menetapkan janji. Jelaslah filsafat hukum pada masa itu ada untuk memperoleh dasar yang lebih baik bagi hukum dan berlakunya abadi dari hukum itu. 2. Zaman Romawi. Pada zaman Romawi banyak karya sarjana hukum yang menjelaskan tentang apa hukum itu. Pada zaman Romawi terdapat senator Romawi yaitu Cicero yang hidup pada tahun 106 hingga 43 sebelum Masehi, yang menyatakan adanya 4 bentuk hukum, yaitu yang pertama statut atau yang dapat disamakan dengan keputusan badan legislatif, yang kedua resolusi dari senat, yang ketiga edik atau putusan dari magistrat yang memegang kekuasaan, dan 4 pendapat-pendapat para ahli. Munculnya pendapat-pendapat di zaman itu tidak lain hendak mendapatkan apa yang disebut ratio legis atau sebab dari undang-undang yang merupakan prinsip latar belakang hukum. Oleh sebab itu mereka menoleh pada hukum alam yang mewujudkan secara saksama gagasan yang mengenai hukum real dan ideal. 3. Zaman Renaissance. Pada zaman ini dipenuhi dengan perkembangan perdagangan kolonisasi dan eksploitasi daerah-daerah baru, disertai terbentuknya nation, yang menyebabkan perlu adanya hukum nasional yang berlaku dalam daerah nasional. Pada abad ke-16 atau Renaissance, di satu pihak terdapat filsafat yang bertugas memenuhi keinginan berlakunya teori mengenai negara yang dibentuk atas kemauan Tuhan dan teori hukum alam yang terpisah dari teologi yang semata-mata berdasarkan rasio atau akal. Tiap-tiap ahli menafsirkan hukum alam menurut akal pikirnya sendiri. Di lain pihak ada filsafat yang menganggap hukum alam sebagai sistem pengekangan kegiatan manusia sebagai makhluk yang wajar. Sesudah itu muncul pendapat baru tentang hukum alam, di mana istilah hukum alam itu tidak berarti asas dengan nilai-nilai yang abadi, melainkan hak-hak menurut kodrat alam yang melekat pada setiap manusia, di mana hak tersebut tidak dapat dialihkan. Selanjutnya, terutama di Inggris, terdapat teori utilitarisme analisis dengan tokohnya diawali oleh Jeremy Bentham yang memukakan bahwa prinsip undang-undang harus mendasarkan utility atau kefaedahan. Kefaedahan adalah menyelenggarakan kesejahteraan sebanyak-banyaknya bagi warga, yang sebanyak-banyaknya pula adagium teori tersebut, the greatest happiness of the greatest number. Dari sinilah timbul teori sosiologis yang memandang hukum sebagai gejala atau fenomena, sebagai manifestasi daripada tindakan manusia dan kebiasaan sosialnya. 4. Zaman sekarang. Pada masa kini, filsafat hukum bertugas menilai peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, dan lembaga-lembaga yang membina penetapan undang-undang dengan mengingat tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat, serta penetapan undang-undang dengan cita-cita sosial dari waktu dan tempat yang bersangkutan. Dari apa yang diuraikan di atas, disimpulkan bahwa tugas utama filsafat hukum adalah untuk membahas apa yang dipersoalkan oleh filsafat hukum, yaitu apakah ada pengganti universal tentang hukum. Oleh karena itu, awal mempersoalkan filsafat hukum adalah apa itu hukum. Karakteristik filsafat hukum. Filsafat hukum memiliki 4 sifat yang membedakannya dengan ilmu lainnya, yaitu yang pertama bersifat menyeluruh dan universal. Dengan cara berpikir tersebut, siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka juga diajak menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain, sehingga diharapkan para cendekiawan hukum tak bersikap arogan dan a priori, sebab disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dari disiplin ilmu lainnya. Mengutip buku ajar pengantar filsafat hukum oleh Dr. Abdul Halim Barakatullah SAG SHM Hum, filsafat hukum dengan sifat universalitasnya memandang kehidupan secara menyeluruh. Filsafat hukum tidak memandang bagian-bagian dan gejala kehidupan secara partikular, sehingga filsafat hukum bisa menukik pada persoalan yang relevan, bukan sekedar memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, bersifat mendasar.
Dalam menganalisis masalah filsafat hukum, orang-orang diajak berpikir kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak memahami bidang ini, tak hanya dalam arti positif, sehingga bisa memanfaatkan hukum dengan baik. Yang ketiga, bersifat spekulatif. Spekulatif tak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat gambling. Menurut Surwa Sumantri, semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif. Sifat ini mengajak orang yang mempelajari filsafat hukum berpikir inovatif dan selalu mencari sesuatu yang baru. Spekulatif yang dimaksud adalah tindakan yang terarah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang keempat, reflektif kritis. Melalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing seseorang dalam menganalisis hukum secara rasional dan mempertanyakan jawabannya terus-menerus. Jawaban tersebut seharusnya tak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak. Analisis juga mencakup nilai yang ada dalam gejala. Analisis yang nantinya terbentuk akan membantu dalam menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi masalah yang konkret. Materi yang ketiga, filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Sementara itu, pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Setiap nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Fungsi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari filsafat Pancasila. Yang pertama, landasan ideologis negara. Filsafat Pancasila menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi negara. Ini membantu menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Yang kedua, pemersatu bangsa. Filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat toleransi dan keragaman yang membantu menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat. Yang ketiga, panduan etika dan moral. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial memberikan panduan etika dan moral bagi warga negara. Ini mendorong tindakan yang menghormati martabat manusia dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, pedoman dalam pembangunan. Prinsip-prinsip Pancasila terutama keadilan sosial menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Filsafat ini mendorong usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, dasar pendidikan nasional. Filsafat Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan Indonesia. Pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila membantu membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional, etika yang baik, dan semangat kebangsaan. Contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. Menghormati dan bersikap ramah terhadap tetangga dari berbagai latar belakang, budaya, suku, dan agama adalah contoh konkret dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, partisipasi dalam musyawarah. Saat mengambil keputusan keluarga, melibatkan seluruh anggota keluarga dalam diskusi untuk mencapai keputusan disepakati bersama adalah penerapan prinsip musyawarah. Yang ketiga, gotong royong dalam masyarakat. Bergabung dalam kegiatan membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan amal bersama, atau membantu tetangga yang membutuhkan adalah contoh gotong royong dan kepedulian sosial. Yang keempat, menghargai pilihan agama lain. Menghormati ibadah dan tradisi keagamaan yang berbeda dari agama sendiri adalah contoh penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan toleransi beragama. Dan yang kelima, menghormati orang tua dan orang lanjut usia.
memberikan perhatian dan penghormatan kepada orang tua, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang memperhatikan orang lanjut usia adalah wujud penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap tindakan baik yang mencerminkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan contoh nyata dari penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya tentang filsafat sejarah. Pengertian filsafat sejarah. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan hikmat atau cinta pada pengetahuan. Filosofia terdiri dari kata-kata philos yang berarti pencinta atau pencari dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat atau pengetahuan. Sedangkan kata filsuf atau ahli filsafat diturunkan dari kata filosof. Tradisi kuno mengatakan bahwa penggunaan kata kedua tersebut dalam kekhasan ilmu filsafat telah dimulai pada masa Pitagoras atau abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat sejarah adalah pemikiran filsuf mengenai sejarah. Ia berusaha untuk merenungkan atau merefleksikan mengenai hakikat sejarah. Pengertian sejarah dapat mengacu kepada 3 pengertian. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, sejarah sebagai kisah atau ilmu mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dan yang ketiga, sejarah sebagai nilai atau value. Konsep filsafat yang mendasari pemikiran mereka mengenai filsafat sejarah pun berbeda-beda. Menurut Voltaire, filsafat berarti berpikir dengan bebas dan kritis. Hegel mengartikan filsafat sebagai upaya pemikiran mengenai alam semesta sebagai suatu keseluruhan atau as a whole. Sedangkan bagi kaum positif, filsafat diartikan sebagai upaya pemikiran untuk menemukan hukum-hukum yang tak berubah. Berikut pengertian tentang filsafat sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Sartono Kartodirjo. Filsafat sejarah menurut Profesor Sartono Kartodirjo yakni salah satu cabang ilmu filsafat yang berusaha menjadi pertanyaan tentang makna sebuah proses peristiwa sejarah. Manusia mempunyai ketidakpuasan pada pengetahuan sejarah sehingga mencari makna dari peristiwa-peristiwa sejarah dengan mencari hubungan fakta-fakta hingga sampai pada asal dan tujuannya, seperti kekuatan apa yang mengarahkan sejarah ke tujuannya atau bagaimana proses sebuah sejarah. Yang kedua, G. Collingwood. G. Collingwood melalui bukunya yang berjudul The Idea of History 1956 mengungkapkan bahwa pengertian filsafat sejarah yaitu sebuah studi filosofis dari peristiwa yang kita kenal sebagai pemikiran atau pengetahuan sejarah. Dari pengertian filsafat sejarah sebagai diungkapkan di atas, dapatlah kiranya kesimpulan bahwa upaya pemikiran filosofi mengenai hakikat sejarah lebih bertuju pada dimensi-dimensi internal dari sejarah, yang pada hakikatnya menjadi inti, jiwa atau sumber yang menggerakkan, menguasai dan mengendalikan fenomena-fenomena eksternal sejarah dalam bentuk rangkaian peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. Kedudukan filsafat sejarah. Filsafat sejarah lebih dipandang sebagai bagian dari filsafat dan bukannya bagian dari sejarah. Namun, meskipun dilihat dari pengertian, filsafat dilihat dari aktivitas pemikiran. Filsafat sejarah secara logis baru terjadi sesuai proses historiografi. Tetapi kenyataan historis menunjukkan bahwa pemikiran filsafat sejarah sudah berkembang jauh sebelum perkembangan penelitian ilmiah. Fakta-fakta sejarah yang kemudian menghasilkan ilmu sejarah dalam pengertian modern. Objek filsafat sejarah. Filsafat sejarah memiliki objek antara lain yang pertama, objek formal. Objek formal inilah sudut pandang yang membedakan sifat atau watak filsafat dengan ilmu pengetahuan, yang membedakan sifat atau watak filsafat sejarah dengan ilmu sejarah. Karena seperti halnya, setiap filsafat berusaha untuk memahami hakikat sejarah. Demikian pula filsafat sejarah berusaha untuk memahami hakikat sejarah
sedalam-dalamnya. Yang kedua, objek material. Objek material dari berbagai cabang filsafat dapat saja sama, identik, namun objek formalnya tidak mungkin sama, sebab seperti kita ketahui, objek formal adalah objek langsung dan tujuan penelitian. Manfaat belajar filsafat sejarah. A. Manfaat spekulatif. Filsafat sejarah memberikan wawasan yang luas dan menyeluruh dalam memahami seluruh proses sejarah dengan segala dinamikanya. B. Manfaat kritis. Filsafat sejarah sangat membantu dalam membuat klarifikasi sumber, dalam menganalisis dan menilai sumber. Lebih interpretasi yang tajam, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap data-data dan fakta-fakta sejarah kiranya tidak mungkin dilakukan tanpa pemikiran filosofis. C. Manfaat pragmatis. Semua ide, konsepsi, analisis, dan konklusi filsafat sejarah adalah bersifat teoritis. Dasar teoritis ini adalah dasar bagi pelaksanaan atau praktik pemahaman atau pengkajian sejarah. Inilah manfaat praktis filsafat sejarah. Filsafat sejarah memberikan prinsip-prinsip umum bagi praktik